Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa ulumis salihin. Amin ya rabbal alamin. I'lam ya akhi, ja'alakallahu min ahli hubbih wa adhafaka biwujudi qurbih wa adaqaka min syarabi ahli wuddih wa ammanaka bidawami waslatih min i'radihi wa saddih wa wasalaka bi'ibadihi alladhina khassahum bimrasalatih wa jabara kasra qulubihim lamma alimu annahu la tudrikuhu al-absaru linuri tajalliyatih wa fatah lahum riyadal qurbi wa habba minha ala qulubihim waridati nafahatih. Ashhadahum sabiqu tadbirihi fihim fasallamu ilaihi alqiyad wa kashafa an khafiyyi lutfihi fi mannih fatarakul munaza'ata wal inad fahum mustaslimuna ilaihi wa mutawakkiluna alaih. Amma ba'du, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Beliau sesudah berkhutbah di dalam kitabnya ini memulai dengan kalimat i'lam ya akhi, ketahuilah. Karena yang bisa menyelamatkan kita adalah pengetahuan. Maka kita dihimbau untuk mengetahui. Tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, hidup kita rugi, bahkan bisa hancur. Rugi dan hancur bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Hancur di dunia, hancur di akhirat. Berpengetahuan di dunia, selamat di akhirat. Yang dimaksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan. Sayyiduna al-Imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah memulai perkataannya di sini dengan i'lam, ketahuilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, akan sungguhnya perkara tiada Tuhan selain Allah. Pengetahuan yang wajib, pengetahuan yang harus dipahami dan diamalkan, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian diteruskan di dalam ayat-ayat yang lain dan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu Tuhan kita, kita ma'rifat dan kenal kepada Allah, maka kewajiban selanjutnya
Yang harus diketahui adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti as-salah, ahkamuha, syurutuha, arkanuha, wa sunanuha, wa fadailuha, seperti puasa, seperti zakat, dan semua kewajiban-kewajiban yang lain yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan. Jadi di sini beliau tidak mujarrad al-kitabah, tidak hanya menulis begitu saja. Setelah beliau terilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai menorehkan tintanya dengan kalimat ini, tentunya beliau juga berpikir apa manfaat dari kalimat ini, atau tanpa fikir. Ahlullah Subhanahu wa ta'ala banyak yang menulis tanpa fikir, tapi tangan dan qalam mereka dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan beliau hanyalah wadah yang dipenuhi oleh tinta ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari ujung tangan mereka, lewat tinta mereka, qalam mereka, tertuliskan mutiara-mutiara yang semuanya hakikatnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama di dalam menulis kitabnya, ada yang di luar nalar mereka sendiri ketika sedang menulis, dituangkan cahaya-cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati mereka, tersalurkan ke tangan mereka, ke ujung jari mereka, ke qalam mereka, sehingga tinta-tinta mulia itu tertorehkan di atas lembaran kertas-kertas mereka. I'lam ya akhi, kalau di dalam tafsir ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan i'lam, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu kepada baginda Nabi SAW sebagai utusan dan kekasihnya yang dikhitab. Ketahuilah wahai Muhammad, maka di situ Nabi SAW katanya ada di dalam maqam ilmul yaqin, fa'lam. Kemudian Nabi SAW selalu meningkatkan pengetahuannya dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai kepada maqam ainul yaqin, sampai puncaknya kepada maqam haqqul yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya akhi, wahai saudaraku, Allah, ini adalah ungkapan ahlullah, ungkapan orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pewaris para nabi. Mereka tidak pernah menganggap siapapun kecuali sebagai saudara seiman, saudara seumat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin adalah saudara, dan itu pasti.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sehingga para aulia, para ahlillah, ketika diberikan waktu untuk berbicara, ketika diberikan waktu untuk menulis, ketika diberikan waktu untuk berceramah, bertausiah, berpidato, bermau'idhah, maka mereka menganggap semua yang ada di depannya adalah juga orang-orang mulia daripada makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan orang-orang mulia karena sama-sama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama berhak mendapatkan limpahan rahmat Allah dan juga syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlullah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menyampaikan ilmu atau kebaikan apapun kepada orang lain kecuali kita harus berkeyakinan bahwa kita hanyalah perantara kebaikan, dan itu yang pantas disyukuri. Kita sudah dijadikan perantara kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanggakan dirinya, bukan untuk merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi hanya sekedar untuk mencari posisi dan kedudukan di antara sesama. Sama sekali seperti itu tidak dilakukan oleh ahlillah, tidak dicontohkan oleh para ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir qaddasallahu sirrahul azim sampai berkata, "Husyirtu ma'a Fir'aun wa Haman, in khatara fi bali anni muqaddamal qaum." Mudah-mudahan aku dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman, kata beliau, apabila aku sampai mempunyai apabila sampai terbersit di dalam hatiku bahwa aku ini adalah syekhul qaum dan muqaddam mereka. Ini kalam yang sangat agung, mengerikan kepada kita. Ngeri mendengarnya, ngeri untuk melakukannya, ngeri melihat diri kita, di mana diri kita ini sering mempunyai perasaan sebagai ustadz yang mulia, yang termulia, yang terbaik, dan yang lain. Kalau kita tidak baca sejarah para aulia as-salihin, celaka kita ini. Kalau kita tidak menimba ilmu dan makrifat dan hal dari mereka, rugi kita, celaka kita. Karena condong untuk selalu mengikuti halu-halunya nafsu kita, arahan-arahan nafsu kita, kemauan-kemauan nafsu kita yang selalu ingin dijunjung tinggi, selalu dielus-elus dan dibelai-belai oleh orang lain.
ingin selalu dimuliakan dan dibanggakan. Ahlullah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita supaya kita apabila ada di dalam kebaikan hendaknya bersyukur kepada Allah, sudah dipilih oleh Allah. Apabila kita dijadikan oleh Allah sebagai salah satu daripada penyampai kebaikan, hendaknya kita bertambah bersyukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan sebagai penyalur kebaikan. Allah Allah. I'lam ya akhi, ja'alakallahu min ahli hubbih. Mudah-mudahan menjadikan kepadamu siapa Allah min ahli hubbih, sebagian dari orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Di sini jelasnya mencintai Allah, ya. Tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah. Di sini kita ini ditempa oleh beliau supaya menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Dengan didoakan oleh beliau, yang membaca mudah-mudahan, yang mendengarkan apalagi, mudah-mudahan sama-sama termasuk orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kata para guru, Allah yang lebih dulu mencintai kita. Ketika kita diberikan perasaan cinta kepada Allah, itu karena Allah mencintai kita. Allah tidak memberikan benih cinta di dalam hati kita kepadanya kecuali Allah memang mencintai kita. Bersyukurlah kita dan teruslah berdoa. Mudah-mudahan selalu berada di dalam lingkungan dan lingkaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencintai oleh Allah mastata'na semampu kita. Tapi kalau kita merujuk kepada kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah para nabi, sejarah para aulia, as-salihin, ahlillah subhanahu wa ta'ala, cinta itu berderajat, cinta itu tidak sama rata, tapi bertingkat-tingkat, bertabaqat, berdarajat. Allah Allah. Di dalam beberapa riwayat hadis dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Orang kalau dicintai oleh Allah itu diberi cobaan oleh Allah. Untuk apa? Ngetes cintanya. Ngetes cintanya. Apakah cintanya itu murni atau tidak? Sampai berapa derajat kemurniannya? Idza habballahu 'abdan ibtalah. Atau ketika seorang hamba itu sudah senang taat, khusyuk beribadah, karena takut sombong, kadang-kadang digelincirkan oleh Allah sedikit. Dikirimlah maksiat sedikit oleh Allah supaya menjadi cobaan yang bisa orang itu segera dan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat. Karena Allah tidak akan membiarkan orang yang dicintainya itu sombong, karena sombong adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Allah tidak berkehendak, tidak ingin benci kepada orang-orang yang dicintai.
Allah Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Al-bala, al-musibah juga adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang hamba itu bisa menerimanya dengan ridha, maka itu adalah setinggi-tinggi pangkat. Allah Allah. Idza habballahu 'abdan ista'malahu. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan semangat, memberikan taufik, memberikan pertolongan selalu kepada orang itu untuk senang beribadah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mahabbah mengajarkan doa kepada kita supaya kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam syukur dan taat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah supaya tetap senang berzikir, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Idza habballahu 'abdan ista'malah. Allah menjadikan dia sebagai amil, menjadikan dia sebagai orang yang senang berkhidmat kepada Allah. Idza habballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaih. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan menjadikan dia sebagai tumpuan hajat orang lain. Dari segi pemikiran, dari segi untuk memberikan solusi tentang hukum, problema kehidupan, dari sisi mungkin untuk meminjam uang, mengutang, dan lain sebagainya. Atau apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah dan dijadikan sebagai orang yang kaya, maka dia senang bersedekah dan senang membantu orang lain. Sehingga orang tidak malu lagi, tidak sungkan lagi datang kepada orang itu untuk meminta bantuan. Dan orang yang kaya itu apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan senang apabila dimintai bantuan. Apabila dibuka jalan oleh Allah untuk membantu orang lain, bertambahlah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kepentingan, bukan untuk mencari posisi di mata dan hati masyarakat. Di dalam memberinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain maksud dan tujuannya kecuali mencari ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Idza habballahu 'abdan razaqahu zaujatan salihah. Dalam bagian riwayat begitu. Apabila orang itu dicintai oleh Allah, dikaruniakanlah dia istri yang salihah. Ya Rabb, Allahumma ja'al azwajana azwajan salihat warzuqna az-zawjat as-salihat ya Rabbal alamin. Idza habballahu 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Ya Jibril, aku cinta fulan. Sampaikan kepada seluruh masyarakat langit bahwa aku mencintainya." Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada semua penduduk langit, "Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan
fahibbuh. Sebelumnya Allah mengatakan, ya Jibril, aku cinta kepada fulan, maka kamu wajib mencintai dia. Kemudian sampaikan kepada yang lain. Malaikat Jibril mengatakan, wahai masyarakat langit, Allah mencintai fulan, maka kalian semua wajib mencintai fulan, cintailah fulan. Ketika ahlus sama semuanya mencintai fulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan bibit-bibit cinta kepada ahlil ardi, kepada si fulan. Allah Allah. Tujuannya bukan untuk dicintai makhluk si fulannya ini, tapi untuk menjadi penyalur amanah-amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang menjadi ulama? Apakah yang menjadi ulama? Apakah yang menjadi umara? Apakah yang menjadi aghniya, orang kaya, pemerintah, atau para kiai? Para kiai yang alim maksudnya, ulama itu. Karena kata seorang kiai bukan kata saya. Kiai itu belum tentu ulama katanya. Kalau tidak tahu ilmu, kalau tidak senang ngaji, nggak mau belajar, kiai belum tentu ulama. Bukan kata saya nggak berani saya. Itu kata orang-orang seperti ya, seperti tidak usah saya sebutlah, banyak. Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu dan cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah diberikan ilmu oleh Allah, kita amalkan, maka insya Allah akan tumbuh bibit cinta yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, sehingga kita tidak memilih kecuali Allah dan Rasulnya. Seperti yang ada di dalam hadis yang sangat terkenal itu, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang yang apabila di dalam dirinya ada 3 perkara, maka dia akan merasakan atau menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, akan memilih Allah dan Rasulnya di atas yang lain-lain. Yang lain kalau tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, tidak akan dipilih. Kita tidak akan memilih siapapun yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu ayyuhibbal mar'ah asy-syakhsah la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Yang ketiga itu Yang ketiga itu takut kembali kepada kekufuran setelah dia menjadi orang yang beriman, seperti takutnya dia dilempar ke neraka. Kira-kira begitu yang nomor 3 itu. Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam ya akhi ja'alakallahu min ahli hubbih. Amin ya rabbal alamin. Beliau ketika berdoa, mudah-mudahan kamu wahai saudaraku dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka kita aminkan doa beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.